Assalamualaikum wargi Jabar. Dalam sebuah hadis Muslim yang cukup panjang, ada sebuah kisah dari Nabi Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi bersama para sahabat sedang berduduk-duduk bersama di masjid. Lalu kemudian Nabi menghentikan pembicaraannya dan menyampaikan pada para sahabat, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Para sahabat bertanya-tanya, siapakah dia? Tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Tidak dikenal. Namanya pun tidak diketahui. Lewat, lalu kemudian dalam hadis disebutkan dia membawa alas kakinya dengan janggutnya basah oleh air wudhu. Lewat begitu saja, sudah. Lalu kemudian besoknya Nabi SAW berkumpul lagi bersama sahabat dan terjadi lagi kejadian yang sama. Akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Dan ternyata orang yang sama lewat. Sama begitu penampilannya dan benar-benar tidak diketahui oleh sahabat siapa orang ini. Sampai kepada hari ketiga, kejadian sama terulang. Nabi kembali menyatakan akan lewat di hadapan kalian calon penghuni surga. Luar biasa. Dan orang sama lewat di depan para sahabat. Lewat begitu saja, tetapi tidak ada yang tahu siapa namanya, dari bani mana, di mana rumahnya, dan lain sebagainya. Dari sini, wargi Jabar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap orang berhak atau punya peluang untuk masuk surga tanpa dihisab. Kalau sudah Nabi yang mengatakan orang itu akan masuk surga, dipastikan orang itu masuk surga. Nah, lalu para sahabat bertanya-tanya, ini orang ini siapa? Amal ibadahnya apa? Kok tiba-tiba Nabi mengatakan orang ini calon penghuni surga? Yang itu pasti calon penghuni surga. Akhirnya salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr, mengikuti orang ini sampai ke rumahnya. Diikutilah orang ini pulang sampai ke rumahnya, lalu kemudian Abdullah bin Amr mengetuk pintunya. Abdullah bin Amr mengatakan, Assalamualaikum, wahai fulan, karena tidak diketahui namanya. Bolehkah saya ikut menginap di rumahmu selama 3 hari? Orang itu bertanya, siapakah Anda? Lalu kemudian memperkenalkan diri Abdullah bin Amr, dan beliau mengatakan, saya sedang ada masalah di rumah dengan istri saya. Izinkan saya menginap di rumah Anda selama 3 hari. Lalu orang ini mempersilahkan Abdullah bin Amr untuk menginap atau tinggal di rumahnya selama 3 hari. Maka selama 3 hari itu, Abdullah bin Amr memperhatikan bagaimana keseharian orang ini. Mulai dari tidurnya, makannya, sholatnya, dan lain sebagainya. Tetapi yang ajaib, Abdullah bin Amr tidak melihat sesuatu yang aneh, tidak melihat sesuatu yang luar biasa dari ibadahnya orang ini. Lalu bertanya-tanyalah Abdullah bin Amr, kenapa orang ini ibadahnya biasa saja seperti yang lain? Kesehariannya biasa saja seperti orang lain. Tetapi Rasul mengatakan bahwa dia calon penghuni surga. Luar biasa. Akhirnya setelah hari ketiga atau setelah 3 hari, karena menurut sunnah Rasul tidak boleh lebih dari 3 hari kita menginap di rumah teman kita atau saudara kita. Abdullah bin Amr berpamitan kepada orang ini, wahai fulan, sudah saatnya saya pulang, sudah 3 hari saya di sini. Si fulan itu, orang itu mengatakan, silakan. Tetapi Abdullah bin Amr tentu penasaran. Izinkan saya bertanya satu hal, wahai saudaraku, kata Abdullah bin Amr kepada orang ini. Abdullah bin Amr mengatakan, sudah 3 kali Nabi mengatakan bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Beritahu aku, amalan apakah yang membuat engkau disebut sebagai calon penghuni surga? Orang ini kaget luar biasa. Kenapa saya disebut calon penghuni surga? Padahal perasaan sama saja dengan yang lain. Lalu orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Amr, tidak ada yang istimewa dari ibadah saya, begini-begini saja. Anda sudah melihat 3 hari di sini, 3 malam di sini, inilah saya apa adanya. Akhirnya Abdullah bin Amr putus asa, ya sudah, kalau begitu izin saya pulang. Pulanglah Abdullah bin Amr dengan penasaran yang masih belum terjawab. Lalu orang ini memanggil Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, sini sebentar. Kalau engkau bertanya apakah amal ibadah saya, sehingga saya menyebabkan saya calon penghuni surga, inilah ibadah saya. Tetapi saya punya 2 kebiasaan sebelum tidur.
saya tidak tahu apakah kebiasaan ini yang membuat saya jadi calon penghuni surga atau bukan. Apa itu saudaraku? Tanya Abdullah bin Amr. Lalu orang ini mengatakan, satu, sebelum tidur saya mengingat-ingat siapa saja orang yang di hari ini menyakiti hati saya. Siapa saja orang-orang yang di hari ini menzolimi diri saya. Siapa orang yang di hari ini benar-benar menyakiti hati saya. Dan saya nyatakan saya maafkan semuanya. Jadi dia tidur dalam keadaan hati yang lapang. Dan yang kedua, saya menyadari bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik itu rizki, baik itu penghidupan, baik itu apapun, bisa jadi lebih baik daripada yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya nyatakan saya ridho akan pemberian dari Allah. Akhirnya Abdullah bin Amr kembali, baiklah wahai saudaraku. Kemudian Abdullah bin Amr kembali kepada Nabi SAW dan menceritakan semuanya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, dua amalan itulah yang menyebabkan orang itu masuk surga. Jadi wargi Jawa Barat, mari kita budayakan, biasakan, memaafkan kesalahan orang lain, diminta ataupun tidak diminta. Baik kita yang salah ataupun mereka yang salah, kita maafkan orang lain. Dan yang kedua, kita harus nantiasa ridho dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah yang menyebabkan orang ini masuk surga, meskipun ibadahnya biasa-biasa saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.